orang adil itu lebih bahagia. Meskipun hidupnya berat. Sampean jujur misalnya, itu kan benar sudah dipimpin oleh akal. Tidak boleh bohong, karena bohong itu jelek. Mungkin saja karena jujur terus kalah. Karena jujur terus hidupmu jadi susah. Tapi kata Plato, sebenarnya kamu lebih bahagia. Kenapa? Ya bahagia itu urusan batin. Dan batin yang harmonis itulah adil. Dan di situ orang menemukan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Jiwa itu lebih utama daripada tubuh jasad. Tubuh itu sesuatu yang kita miliki. Tapi kalau jiwa, kata Plato, itulah sebenarnya kita. Ya, jadi tubuh itu sesuatu yang kita miliki. Kalau ada sebenarnya saya itu siapa, itu profil sejati kita, itu sisi batin, sisi dalam, yang namanya jiwa. Menarik, dulu kita pernah bahas beberapa sufi itu yang pandangannya kan sama. Dulu kita belajar misalnya Maulana Jalaluddin Rumi yang menegaskan bahwa kalau manusia itu kalian lihat hanya dari luarnya saja, ya kalian hanya melihat tanah. Tapi kalau kalian masuk ke dalam, di dalamnya ada banyak taman yang indah. Itu kenapa menurut Plato kuncinya di jiwa. Termasuk banyak problem-problem kita hari ini, apakah individual, sosial, bahkan kenegaraan, itu berawal dari jiwa yang tidak beres. Oke, ya ilustrasinya saya tulis begitu. Misalnya, meskipun kita sakit, meskipun mungkin rambut kita rontok, kita gondrong apa gundul dan lain sebagainya, aku ya tetap aku yang ini. Tapi begitu akal kita rusak, moral kita rusak, nurani kita mati, itu orang akan menyebut kamu berubah. Kamu tidak seperti dulu. Ketika orang ngomong kayak gini kan itu jiwanya yang berubah, kan bukan fisiknya. Kamu dulu ceria, sekarang kok murung. Kamu dulu enak, santai, sekarang kok gampang ngamuk. Itu pasti hubungannya dengan jiwa, tidak di tubuhnya. Maka kualitas manusia itu ditentukan jiwanya, bukan badannya. Itu seperti lagu Indonesia Raya itu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa lebih penting. Lanjut ya, dalam pandangannya Plato juga, tubuh itu biasanya ingin enak, ingin dilayani. Sementara jiwa itu dia yang diinginkan adalah kebenaran. Jadi kalian ingin hidup senang, enak, atau hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu keinginannya jiwa, tapi kesenangan dan kenikmatan itu biasanya keinginannya tubuh. Oke, baik. Ya. Kita tunggu ya, biar sampai nyaman suaranya. Terus, jadi orang yang keinginan-keinginannya berhenti di kesenangan. Dulu kan waktu saya menjelaskan kebahagiaan itu kan ada orang itu mengejar senang, ada orang itu mengejar menang, ada orang itu mengejar tenang. Di mana orang yang sekedar mengejar senang, ini orang yang
target hidupnya rendah. Kenapa? Ya tadi, kalau pakai teori ini, sifatnya biasanya senang itu ketubuhan. Coba dicek kalian ya, lebih sering bertanya yang mana? Misalnya ada yang tanya gini, enak enggak di sana? Nyaman enggak? Untung enggak saya? Kalau kalian sering menanyakan ini, kemungkinan orientasimu masih senang. Ketubuhan. Ngaji yuk mas, senang enggak di sana? Enak enggak di sana? Saya dapat apa di sana? Itu biasanya ngejar kesenangan-kesenangan. Tapi kalau itu orientasinya jiwa, yang ditanyakan misalnya benar enggak? Baik enggak? Pantas enggak? Adil enggak? Etis enggak? Nah, itu urusan kejiwaan. Kata Plato, kalau hidup itu berhenti di ketubuhan, kita ini jadi makhluk yang hanya bergantung pada insting, sama seperti yang bukan manusia. Hewan itu kan andalannya insting. Kalau dia merasa enak, dia akan ke sana. Kalau merasa tidak nyaman, dia akan pergi. Jadi belajar tentang jiwa itu lebih utama. Terus yang ketiga alasannya Plato ini sama seperti Imam Ghazali. Tubuh itu gampang keliru. Sementara jiwa, antara lain di situ ada akal, lebih bisa menangkap kebenaran yang hakiki. Matahari itu kelihatan kecil, tapi kan sebenarnya besarnya luar biasa. Kita tahu besarnya luar biasa kan tidak bisa hanya mata. Kita perlu akal. Jadi itulah kenapa bagi Plato mendidik jiwa jauh lebih utama daripada ngurusi tubuh. Keutamaan-keutamaannya manusia ada pada jiwanya. Maka malam hari ini kita belajar mendidik jiwa. Di jiwa kita itu punya 3 unsur. Yang pertama logostikon. Sebut saja ini akal. Yang kedua timoides. Atau kalau dulu pakai istilah tumos. Yang ketiga epitimetikon atau epitumia. Timoides itu emosi. Epitimetikon itu, epitumia itu nafsu. Jadi kalau logostikon itu ya akal. Tugasnya mengendalikan hidup ini, memimpin hidup ini. Keutamaannya adalah hikmah, sofia. Maka filsafat itu kan filosofia. Analoginya kalau di Plato digambarkan seperti nahkodanya kapal. Minggu lalu ya kita membahas tentang philosopher king itu seperti nahkodanya kapal. Orang yang tahu kemana kapal ini diarahkan. Yang kedua, timoides, emosi. Unsur kedua ini sumber keberanian, semangat, harga diri, kemarahan, ambisi, dan lain sebagainya. Emosi tidak sama dengan akal, meskipun bisa mendukung akal atau melemahkan akal. Keutamaannya emosi itu berani. Kalau bahasa ilmu akhlaknya syaja'ah. Berani. Analoginya prajurit atau penjaga. Jadi manusia penting punya emosi. Kalau tidak punya emosi hidupmu dingin. Tidak dinamis.
Kita bisa marah, wajar, masih manusia. Kita bisa kecewa, wajar. Kita bisa ambisius, wajar. Kita bisa ingin ini, ingin itu. Suka ini, benci itu, emosi. Tapi semoga masih bisa dikendalikan oleh akalnya. Karena begitu akalnya kalah, emosi yang mengendalikan, ya hidupmu jadi terlalu naik turun. Kamu mungkin pakai istilah baper. Jadi perasaannya main terus, lelah kalian. Makanya sering saya bilang orang itu boleh marah, tapi pastikan dalam kondisi marah masih terkendali oleh pikirannya. Boleh kecewa, boleh suka, boleh tidak suka, tapi pastikan akalmu masih mengendalikan. Orang punya emosi masih manusia, tapi kalau emosinya loss, tidak terkendali, bukan manusia lagi. Mungkin dia sudah jadi isinya marah saja, ngamuk saja sudah bukan manusia. Kecewa saja, putus asa saja sudah bukan manusia. Ini emosional. Yang ketiga, nafsu. Nafsu itu isinya hasrat untuk makan, minum, seks, harta, kenikmatan ini, kenikmatan jasmaniah itu. Itu namanya nafsu. Nafsu ini yang paling dekat dengan tubuh. Karena sebagian besar kenikmatan yang kita incer itu sifatnya tubuh. Keutamaannya terletak pada pengendalian diri. Sofrosine. Itu kalau bahasa Arabnya dalam ilmu akhlak namanya iffah. Orang mampu mengendalikan diri. Analoginya kuda. Kalau tidak terkendali ya jadi kuda liar. Baik, jadi teman-teman ini bahanmu muhasabah ya nanti di bulan puasa. Sejauh mana hidup kita ini dikendalikan tetap oleh akal sehat kita. Bukan oleh emosi, apalagi nafsu. Jadi isinya hasrat keinginan itu. Bukan berarti tidak boleh dipenuhi, penuhi saja secukupnya. Emosi juga kendalikan. Dan kalau akal, dialah yang memimpin, mengendalikan. Inilah 3 bagian dari jiwa kita. Lanjut ya. Terus bagaimana mengelolanya? Nanti Plato punya konsep seperti minggu lalu ada istilah keadilan. Adil itu ternyata menurut Plato ya diawali dari diri pribadi masing-masing orang. Adil itu definisi paling awal adalah jiwa yang harmonis. Jiwa yang terkendali. Adil itu, minggu lalu sudah saya jelaskan sebentar ya, ketika setiap bagian melakukan tugasnya. Setiap bagian jiwa melakukan tugasnya. Nanti dihubungkan dengan negara oleh Plato. Kita posisinya apa? Di posisi itu kita melakukan yang terbaik sesuai peran yang harus kita mainkan. Nah, bisa seperti ini diawali dari diri kita masing-masing. Jadi adil itu ketika setiap bagian dari diri kita jalan. Seperti tadi, akal memimpin, emosi mendukung, nafsu terkendali. Nah, ini adil sudah. Kalau terbolak-balik kacau. Nafsu yang mimpin, hasilnya rakus, korupsi, hedon. Kenapa sih Pak di Indonesia ini kok masih banyak koruptor misalnya? Itu kemungkinan tidak beres sejak level individu.
Di level individu seseorang yang mimpin nafsunya. Akhirnya apa? Ya di level sosial kacau, rusak. Dia tidak bisa memainkan perannya. Jadi adil itu jiwa kita mainnya pas. Kalau nafsu yang mimpin rakus, emosi yang mimpin, wah isinya ngamuk, fanatik, benci, tidak suka ini, tidak suka itu, melakukan sesuatu dasarnya sentimen dan lain sebagainya. Nah ini berarti yang mimpin emosi, tidak objektif, ingin menangnya sendiri, egois, ini yang mimpin emosi. Kalau bisa yang mimpin akal. Akal yang harusnya mimpin tapi kok kalah, jadi akal kok malah tunduk, ya akal nanti melayani emosi, melayani nafsu. Maka sering kalian temui orang pinter tapi licik, orang pinter tapi curang, orang pinter tapi menyebalkan. Itu nafsu yang akal yang harusnya mimpin tidak mimpin. Ini yang dimaksud oleh Plato. Terjadi ketidakadilan, perannya ketukar-tukar dalam dirimu. Harusnya akal yang nomor satu mimpin, malah dia dikendalikan oleh emosi, oleh nafsu. Dikendalikan oleh kebencian, maka akal kita pakai sebagai jalan untuk nyari jeleknya orang saja yang kita benci. Atau dikendalikan oleh emosi fanatisme, akal kita pakai untuk mencari pembenaran terhadap yang kita fanatiki. Atau akal takluk oleh nafsu. Ya sudah, akal mencari cara untuk memenuhi kerakusan kita, hedon kita, semangat korupsi kita. Kalau kata Imam Ghazali, dulu kan akal itu pasukan yang paling kuat. Akal itu panglima perang, istilahnya Imam Ghazali. Panglima perang itu dia kita minta jadi apa saja, luar biasa dia. Maka banyak orang kan salah dia sebenarnya, tapi terus bisa ngambil justifikasi, akal disuruh nyari alasan bahwa saya itu tidak salah, saya tetap benar kok. Sebenarnya ini kebencian, tapi terus dibungkus dengan argumen oleh akal. Kebencian itu rasanya rasional saja. Kalau tidak begini, ya dunia ini tidak adil, Pak. Kalau sebab itu alasanmu sebenarnya dasarnya kebencian. Atau fanatisme. Nanti kamu bungkus dengan argumen. Biasanya begitu, Pak. Dan lain sebagainya lah. Ini akal yang membungkus nafsu, membungkus emosi. Padahal harusnya yang mimpin itu akal. Itulah kenapa kemarin masyarakat yang mimpin juga harusnya yang menomorsatukan akal. Dan itu ketemunya di para filosof. Itulah kenapa filosofer king yang harus mimpin. Ini yang ada di pikirannya Plato ya. Sampeyan setuju apa enggak ya boleh. Kemarin kan juga yang kritik banyak. Kenapa sih Pak hidup harus adil seperti itu? Karena, ini baru agak idealismenya Plato. Orang adil itu lebih bahagia. Meskipun hidupnya berat. Sampeyan jujur misalnya. Itu kan benar sudah dipimpin oleh akal. Tidak boleh bohong karena bohong itu jelek. Mungkin saja karena jujur terus kalah. Karena jujur terus hidupmu jadi susah. Tapi kata Plato, sebenarnya kamu lebih bahagia. Kenapa? Ya bahagia itu urusan batin. Dan batin yang harmonis itulah adil. Dan di situ orang menemukan kebahagiaan. Jadi kalian misalnya jadi mahasiswa ujian, curang. Nilaimu tinggi sih, karena tidak ketahuan curang.
Tapi yakin kamu tidak terlalu puas dengan nilaimu itu. Kenapa? Karena kamu tahu itu tidak jujur. Saya khawatir kalian jawab, enak-enak aja itu Pak. Seneng-seneng aja itu Pak, nilai saya tinggi. Ayo, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Berarti batinmu sudah gelap. Tidak bisa mendeteksi baik dan buruk. Tidak bisa mendeteksi positif dan negatif. Itu lebih, kedepannya lebih mengkhawatirkan. Kalau kata Imam Ghazali, kalau masih kolbun marid, itu masih bisalah disembuhkan. Tapi kalau sudah kolbun mayit, hati yang sudah mati, itu susahnya luar biasa. Maka, ayo ya, jangan cari pembenaran atas salah-salahmu. Kalau salah ya diakui salah terus diperbaiki. Juga jangan sengaja melakukan kesalahan padahal kamu sadar. Kenapa? Kamu akan jauh dari bahagia. Ini yang dipesankan oleh Plato. Ya yang sering saya contohkan dulu kan gitu, ada mahasiswa nyontek. Waktu ketangkep terus dia ditanya, kok kamu nyontek? Dosa lo itu, salah lo itu. Terus alasanmu, saya kan birrul walidain Pak. Kalau saya nyontek, nilai saya ada kemungkinan tinggi. Orang tua saya bahagia. Tapi kan dosa Mas. Biarlah saya berdosa Pak. Yang penting orang tua saya bahagia. Jawabnya ngono. Itu sebenarnya akalmu yang bilang begitu karena dia sedang tunduk oleh nafsumu. Jadi, pinter tapi licik kalau bahasa tadi. Jadi diingat-ingat ya. Hidup itu nanti kalian akan ketemu macam-macam pilihan. Pilihlah yang benar dan baik. Kadang-kadang yang tidak benar dan tidak baik itu lebih menggoda, lebih menguntungkan, lebih menyenangkan. Tapi yakinlah, ketika kamu salah milih, kebahagiaan hidupmu akan menjauh. Karena bagaimanapun hidup itu, semua orang kan mengejar bahagia. Dan bahagia itu hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan batin. Tidak bisa dikalkulasi secara kuantitas materi yang sifatnya ketubuhan atau jasadiah tadi. Biarkan jiwamu adil. Jadi kalau kalian sering dengar istilah adil sejak dalam pikiran, kalau menurut Plato itu adil sejak batinmu, tidak cuma pikiran, ya emosimu, ya nafsumu. Lanjut. Jadi kata Plato, keadilan jiwa berarti keadilan sosial. Negara yang adil lahir dari jiwa yang adil. Masyarakat adalah cermin dari jiwa manusia. Jadi Indonesia ini kok tidak adil-adil Pak rasanya, berarti banyak jiwa yang belum adil yang ngurusi negara ini. Jiwa yang belum adil itu apa? Jiwa yang dikendalikan oleh emosinya atau nafsunya. Keadilan tidak bisa berdiri di atas jiwa yang kacau. Orang yang jiwanya kacau, mudah curang, mudah benci, mudah menyalahgunakan kekuasaan. Jadi ini menarik ya konsepnya Plato. Keadilan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan sistem, struktur, dan lain sebagainya. Yang paling awal berhubungan dengan jiwanya manusia. Kalau kalian ingin memperbaiki bangsa ini, berarti kan begitu kalau pakai Plato ya. Perbaiki jiwanya dulu. Kalian ganti sistem, ganti undang-undang berapa kali pun, kalau jiwanya rusak, ya tetap masyarakat kacau. Jadi, bahkan nanti
Misalnya ya, kalian yang jiwanya rusak terus milih pemimpin, kalau menurut Plato ya pasti kalian milih pemimpin tidak berdasarkan akal rasionalmu, tapi berdasarkan hasrat nafsumu atau emosimu. Akhirnya seperti kemarin kata Plato kan, orang milih pemimpin bukan yang paling bijaksana, tapi yang janjinya paling menarik, paling banyak, yang provokasinya paling masuk. Jadi di pikirannya Plato, pemimpin itu produk batin kolektifnya masyarakat. Pak, kok kita itu dapat pemimpin begitu-begitu terus ya Pak? Ya itu cerminan dirimu, cerminan masyarakat kita. Apalagi sistemnya demokrasi, pemimpin itu kan dari kita. Berarti kalau kalian merasa salah pilih terus, kalau menurut Plato berarti jalannya apa? Perbaiki dulu kualitas jiwamu. Biar tidak mudah tertipu oleh emosimu, tidak mudah hanyut oleh nafsumu, tapi selalu terkendali oleh akal pikiranmu. Kenapa bukan hukum? Pak, kan seperti kemarin ada kritik ya dari Aristoteles, muridnya. Sulit mengandalkan manusia. Tapi bagi Plato mengandalkan hukum juga tidak segampang itu. Plato tidak anti hukum, tapi dia realistis. Hukum itu ngatur perilaku, sementara jiwa itu ngatur niat hakiki kita. Orang yang jiwanya rusak, ya dia akan patuh sih mungkin pada hukum, tapi karena takut. Orang seperti ini nanti kalau ada celah ya dia akan melanggar. Tapi kalau orang jiwanya adil, dia tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang ngawasi. Contoh sederhana, kalian misalnya nanti pulang jam 11 malam misalnya. Jalan sudah sepi, tiba-tiba lampunya merah. Ayo, kalian bablas apa berhenti? Ya, tidak tahu lah nanti. Ya akalmu ya pinter golek alasan itu ya. Tapi dirimu sendiri tidak bisa ditipu. Kamu patuh pada hukum itu karena memang kamu sadar di baliknya ada norma tata tertib hidup bersama atau sekedar takut. Jadi kalau dasarnya hukum masih belum kelihatan dalamnya. Karena kadang-kadang ada orang itu kelihatan patuh sekali, tapi begitu tidak ada yang ngawasi ya dia kurang ajarnya kelihatan. Nah, ini maka ya sih hukum bisa bermain, tapi tetap kuncinya di orangnya. Jadi kata Plato, korupsi itu pertama-tama bukan masalah sistem, tapi ya masalah orang. Sistem secanggih apapun, mungkin teman-teman yang sudah kerja, sudah PNS, sudah ikut kantor ini, kantor itu, ada banyak sekali lembaga-lembaga pengawasan, sistem-sistem ngawasi. Tapi ya toh ya iso wae orang nyari bobolannya. Jadi kalau hanya mengandalkan aturan sistem, tapi manusianya rusak, manusia itu iso wae nyari alasan. Bisa saja nyari celah, nyari peluang. Sebaik apapun sistem akan rusak kalau jiwanya rakus. Kalau manusianya tidak jujur, jiwanya tidak tertata. Maka solusi jangka panjang tidak hanya sistem, tidak hanya pengawasan, tapi ngurusi jiwa. Maka yang penting adalah pendidikan jiwa. Itulah kenapa tema kita malam hari ini pendidikan jiwa. Itu pengantarnya tadi ya, hampir sak jam. Menuju di mana pentingnya tema pendidikan jiwa. Yuk, kita mulai tentang pendidikan jiwa.
Pendidikan jiwa, melanjutkan tadi ya, menurut Plato itu adalah akarnya keadilan. Logikanya seperti tadi. Negara itu adil kalau masyarakatnya jiwanya beres dan adil. Jiwanya beres dan adil kalau pendidikannya adil. Jadi memang nyawanya bangsa, negara, dan juga kita itu ada di pendidikan. Sayangnya kadang-kadang pendidikan kita itu fokus pada mencerdaskan otak tapi tidak menata jiwa. Fokus memberi input informasi, ngisi kepala kita tapi tidak menatanya. Menata jiwa itu seperti tadi loh. Ini akal yang harus mimpin. Emosi mendukung arah yang ditetapkan oleh akal. Nafsu dipenuhi secukupnya, jangan sampai mengganggu tujuan dari akal. Ini kayak gini kan nata jiwa. Dan pendidikan kita zamannya Plato ya, itu sering lupa dengan aspek ini. Makanya terus banyak orang pinter, tapi kan jenisnya banyak juga yang sofis. Kalau ngeyel luar biasa. Tapi peradaban dan masyarakat tetap kacau. Kita hari ini kalau sekedar opini itu tiap hari muncul banyak opini. Tapi kan hidup kita tidak jadi tambah baik. Berarti tadi pikiran-pikiran yang berhamburan, beribu-ribu, berjuta-juta, itu tidak ada manfaatnya. Kenapa begitu? Jiwanya belum tertata. Pendidikan sering memproduksi orang yang pintar tapi licik. Yang dikejar kemenangan dirinya terus, bukan kemaslahatan secara umum. Ada banyak orang yang terampil tapi egois, yang dipikir keuntungannya sendiri. Ini kegagalan pendidikan. Kata Plato, pendidikan yang ideal itu pendidikan yang membentuk karakter positif dan menumbuhkan jiwa yang cinta pada kebenaran dan keadilan. Semoga kalian tidak lelah mendengarkan diksi cinta, kebenaran, dan keadilan ini. Kalian masih tetap harus percaya. Karena ya memang itu solusi dari banyak problem zaman hari ini. Kita sedang defisit banyak dalam aspek cinta. Selama ini mungkin sebagian besar kita hanya menghitung defisit ekonomi. Kita panik kalau ekonomi parameter-parameternya turun, kita gelisah. Padahal mungkin ada defisit yang lebih berbahaya untuk kebersamaan hidup kita berbangsa, yaitu defisit cinta. Kita hari ini lebih banyak saling abai, saling cuek, saling tidak peduli, saling curiga sesama kita, saling tidak percaya di antara kita. Rakyat tidak percaya pemimpinnya, pemimpin tidak percaya rakyatnya. Sesama kita tidak saling percaya. Bahkan mungkin ada mahasiswa tidak percaya sama dosennya karena dia tahu di YouTube banyak yang lebih, yang disampaikan Pak dosen itu jangan-jangan, tidak percaya. Dosen juga tidak percaya sama mahasiswanya, paling ChatGPT itu. Paling gitu. Loh, kalau kita semua melanjutkan peradaban saling tidak percaya ini, selain gimana kita bisa maju, juga gimana kita bisa nyaman. Yang dosen khawatir disurangi mahasiswanya, yang mahasiswa khawatir didominasi dosennya. Rakyat curiga sama pemerintah, pemerintah jengkel dan tidak percaya sama rakyatnya. Sulit sudah hidup bersama kita. Maka Plato ingin, yuk
kita kembalikan etos cinta pada kebenaran dan keadilan. Rutenya seperti ini. Kenapa pendidikan jiwa itu penting? Kalau jiwa tertib, ya manusia adil. Kalau manusia adil, institusi akan sehat. Kalau institusi sehat, masyarakat atau negara juga akan adil. Kalau jiwa kacau, ya manusia jadi serakah, rusak. Kalau manusianya rusak, sistem juga akan rusak. Kalau sistem rusak, krisis. Berarti adil tidak adilnya bangsa, kacau atau tertatanya satu bangsa diawali dari beresnya jiwa kita semua. Itulah kenapa pendidikan jiwa itu penting. Apa tujuannya pendidikan jiwa? Ini mungkin untuk teman-teman ya yang kuliah jurusan pendidikan. Tujuan pendidikan jiwa itu tentu saja menata jiwa. Pertanyaan utamanya bukan saya nanti jadi apa, tapi jiwaku seperti apa nanti. Kalau dirinci lagi pakai 3 komponen jiwa tadi, pendidikan jiwa itu membuat akal bisa mengendalikan, membuat emosi tunduk pada akal, dan membuat nafsu tahu batasnya. Ini akan membuat kita hidup matang, bahagia. Dengan kata lain, membuat manusia adil. Adil dengan definisinya Plato tadi. Akal yang memimpin, emosi yang terkendali, dan nafsu yang tahu batas. Itulah jiwa yang matang. Ini kalau diomongkan gampang, indah kedengarannya. Tapi perlu latihan panjang. Nanti Plato ngasih tips banyak tentang gimana sih caranya agar kita bisa akal mampu memimpin, emosi terkendali, nafsu yang tahu batas. Gimana caranya kita bisa jadi manusia yang adil. Kata Plato, di antara parameternya apa? Education is teaching our children to desire the right things. Pendidikan itu adalah untuk mengajari anak-anak kita agar menginginkan hal-hal yang baik. Ini kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Gimana caranya kita membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal yang baik? Kalau keinginan saja sudah baik, tentu saja arah hidupnya juga akan baik. Maka sekarang kalian tanya ya, kalau ingin menguji kualitas dirimu, kualitas jiwamu, kamu itu ingin apa saja sih? Biasanya ya kalau saya tanya keinginan itu, apalagi usia-usia kalian, itu jawabannya mesti ingin kaya Pak, pasangan yang cantik atau gagah atau ganteng Pak, ingin jabatan ini, ingin kerja itu, ingin pokoknya yang sejenis itu. Ya itu bukan berarti jelek, tapi kelihatan bahwa fokusmu lebih banyak pada ketubuhan. Jarang kan kalian ada, saya menginginkan kebenaran Pak, keadilan Pak, tak ono yang bilang begitu. Ada sih kalau di drama-drama atau serial-serial silat itu kan membela kebenaran, menegakkan. Kalian tidak mikir ke sana. Jadi coba nanti mulai ya kita pikirkan gimana sih sistem pendidikan yang membuat anak-anak gemar dengan kebenaran, senang dengan kebenaran.
Silakan kalian mendiskusikan ini, khususnya teman-teman dari pendidikan ya. Semoga ini nanti tidak jadi kurikulum baru. Kasihan kurikulumnya baru ganti. Kita sering ganti kurikulum kalau dapat pikiran baru terus cepat-cepat ingin ganti kurikulum. Baik, seperti apa sih pendidikan yang membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal baik, kata Plato. Yang pertama, pendidikan itu, pendidikan jiwa khususnya, bukan mengisi, tapi mengarahkan. Jiwa itu kan tadi ya, yang dikonsumsi itu kan kebenaran sebenarnya. Tapi Plato itu punya teori, namanya teori idea. Jiwa kita itu sebenarnya sudah kenal dengan kebenaran sejak kita belum lahir. Ini menarik ya, nanti di tradisi spiritual tertentu itu mungkin nanti ada pandangan bahwa tubuh dan jiwa itu dua hal yang separate, berbeda. Jiwa ada lebih dulu, kemudian menempati tubuh. Nah, sebelum jiwa kita menempati tubuh itu dia sudah kenal apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Dia sudah kenal. Itulah kenapa, ya ini indikasinya ya. Jiwa kita itu kan kalau dengan yang adil, yang benar, yang indah itu dia kerasan. Kenapa? Dia sudah kenal kok. Mungkin kita ada pikiran jahat, tapi begitu melihat ketidakadilan itu kan kita tidak rela, tidak srek. Ada tindakan penuh keadilan, kasih sayang itu kita senang. Kenapa? Jiwa kita sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan karena anak-anak itu kita isi dengan hal benar, hal baik. Tidak, jiwanya sudah kenal. Maka teori ideanya Plato itu mengajarkan kebenaran pada anak-anak itu sebenarnya membuat mereka ingat kembali, bukan mengisi. Diingatkan, itu kayak di kita kalau dalam agama, ingat fitrahmu loh. Ayo kembali ke fitrah, Idul Fitri itu membuat kita ingat kembali bahwa hakikat diri kita itu. Ini loh yang benar, itu yang keliru, ini yang adil, itu yang tidak adil. Kita sudah kenal itu. Cuma mungkin tertutupi, terdistraksi oleh macam-macam. Pendidikan itu menyadarkan kembali, mengarahkan kembali. Ini seperti minggu kedua ketika kita belajar alegori gua. Sebagian besar kita itu sebenarnya bukan karena tidak pinter, tidak tahu kebenaran itu. Cuma karena kepala kita selalu diarahkan ke satu layar yang itu hanya bayangan. Sehingga kita tidak mengenali kebenaran itu. Pendidikan itu menggeser wajah kita ini loh. Biar lihat itu loh yang benar, itu loh yang sejati. Terus kita mesti akan langsung paham, langsung kenal. Jadi pendidikan itu membalik arah pandangan jiwa kita menuju kebenaran. Jadi tidak mengisi tapi mengarahkan. Dalam diri anak-anak kita, para pembelajar ini, mereka sudah punya potensi, kalau dalam bahasa agama, sudah punya fitrah pada kebenaran-kebenaran yang mau kita sampaikan. Tinggal kita sadarkan. Mari kita arahkan pandangan mereka ke arah yang benar, sehingga mereka langsung bisa menangkap.